أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Kita mulai Bapak Ibu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, rahimakumullah wa iyayah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini, Allah kembali mempertemukan kita bersama pada majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita untuk senang ya duduk di majelis ilmu, karena sungguh ya majelis ilmu ini termasuk bagian daripada ibadah yang agung, karena di sana dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di sana dibacakan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya kita bisa beramal, dan semoga dengannya Allah memasukkan kita ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur dan kembali mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kecenderungan nikmat cinta terhadap sesuatu yang dicintai oleh Allah. Oleh karenanya Nabi pernah mengajari kita dengan satu doa, yaitu agar kita cinta dengan apa yang dicintai oleh Allah, dan semoga Allah menjadikan cinta orang-orang yang mencintai Allah itu ada pada diri kita, bahkan menjadikan cinta kita itu kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Maka majelis ilmu adalah salah satu hal yang dicintai oleh Allah. Maka kita memohon kepada Allah semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan kebaikan. Karena sungguh banyak ya di antara manusia itu ada yang cinta tapi dengan sesuatu yang enggak dicintai oleh Allah ya. Kita lihat ya di sekitar kita, masyarakat kita mencintai hal-hal yang dimurkai Allah, dan mereka semakin membanggakan kecintaannya itu, yaitu kecintaan kepada apa yang tidak dicintai Allah, dan merasa benar dan merasa dirinya di atas sesuatu yang luar biasa, seakan-akan dibanggakan, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang dimurkai. Maka dari itu ya patut kembali kita bersyukur atas kecintaan terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, sehingga dengannya kita semakin ya mendapatkan hidayah insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita untuk senantiasa berada di dalamnya, di atasnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para bapak ibu rahimakumullah wa iyayah. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Nahwa Akhlaqis Salaf yang dikarang oleh Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafidhahullah ta'ala. Dan pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu pada kitabuz zakah, hal-hal yang bisa melebur dosa, mukaffiratuz dzunub,
hal-hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu, diantaranya kita baca ada beberapa tentang akhlak. Dan pada pembahasan kemarin atau 2 atau 3 pekan yang lalu kita membahas tentang bab-bab rukun-rukun Islam yang bisa menghapuskan dosa. Ya, kita sudah selesai dari 4 rukun Islam. Mulai dari mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, sampai pada kitabul hajj, kitab haji. Nah, sedangkan kitabul zakat oleh pengarang kitab ini, oleh Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafidhallahu ta'ala, diakhirkan. Kemudian insya Allah nanti kita akan lanjut dengan kitab jihad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Kitabu Az-Zakah. Bab kitab membahas tentang zakat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menciptakan kita itu untuk beribadah. Ada yang ibadah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian hingga dari sholat, kemudian puasa, kemudian haji, dan seterusnya, termasuk kitab zakah. Di mana kitab zakah ini termasuk daripada amal ibadah yang bisa dikatakan ibadah sosial, ibadah untuk sesama. Dengannya kita bisa mengingat bahwasanya kewajiban zakat itu bukan hanya bermanfaat bagi diri kita, tapi bermanfaat bagi orang lain. Terlebih adalah zakat-zakat yang wajib, zakat yang hukumnya wajib. Ada juga nanti sedekah, baik itu nanti sedekah secara umum yang bisa digolongkan wajib, atau sedekah yang bisa digolongkan dengan sedekah yang sunnah. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, zakat itu bermakna taharah, penyucian, pembersihan. Taharah, wan nama, dan an-nama atau an-numu, artinya itu tumbuh. Jadi zakat itu penyucian dan tumbuh, itu secara bahasa. Ya. Oleh karenanya Syekh Sa'di dalam tafsirnya menafsirkan surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka shadaqatan, zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang bisa membersihkan dan juga bisa menyucikan daripada mereka dengan sedekah tadi, dengan zakat tadi. Mengartikan bahwasanya zakat itu bisa membersihkan diri dari dosa-dosa. Membersihkan diri dari dosa-dosa. Dan juga zakat itu bisa menyucikan diri dari akhlak yang buruk. Ya, itu adalah tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala daripada surat At-Taubah ayat 103. Maka beliau menjadikan bahwasanya dimaksud dengan shadaqatan tutahhiruhum, yang disebut dengan membersihkan itu adalah membersihkan dosa-dosa. Dan ini adalah pas dengan daripada pembahasan kita, bahwasanya amalan-amalan yang bisa membersihkan dosa-dosa antaranya adalah zakat. Selain daripada itu, beliau menyatakan bahwasanya zakat itu bisa membersihkan dari akhlak yang buruk. Ya, dari akhlak yang buruk. Kenapa demikian? Karena orang semakin banyak memberikan sesuatu daripada hartanya kepada sesamanya, maka akan mudah hatinya lembut. Dan hati lembut itu adalah pangkal daripada akhlak yang baik. Dengan begitu, kita mengerti bahwasanya zakat itu adalah thaharah wan nama, dan itu termasuk ibadah sosial. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasanya apa yang kita miliki ini sebenarnya hakikatnya itu bukan milik kita. Pelajaran pertama. Tandanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat. Hikmahnya adalah sebagian daripada harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah hakikatnya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya harta sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Termasuk diri kita ini, nyawa kita.
Anggota badan kita ini bukan milik kita. Maka dari itu, ya, ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai atau yang kita kenal, kita dianjurkan untuk istirja, untuk mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya kita akan dikembalikan. Ini pelajaran. Kemudian pelajaran selanjutnya bahwasanya ya, kita wajib untuk membagi, saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Ya, bagaimana dengan zakat itu bisa membersihkan baik itu dosa-dosa kita, bahkan sampai membersihkan harta kita, dan juga bisa membersihkan akhlak dari yang buruk-buruk. Karena itu disebutkan bahwasanya kenapa bisa membersihkan dari akhlak yang buruk, hikmahnya adalah orang yang memberikan sebagian hartanya, bahkan gemar memberikan hartanya, dia akan gampang lembut hatinya untuk berakhlak baik, dan karena itu adalah pangkal. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat ini termasuk ibadah yang mulia. Bahkan Allah banyak menyandingkan antara sholat dengan zakat. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah, salah satu contohnya adalah surat Al-Muzammil ayat 20. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dan dirikanlah sholat dan kemudian berikanlah zakat. Ini tandanya ibadah zakat ini agung. Karena disandingkan dengan ibadah yang agung, ibadah yang pertama kali dihisab yaitu sholat. Ya. Dan secara istilah zakat ini disebutkan hiya at-ta'abbudu lillahi ta'ala. Zakat itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ikhraji juz'in wajib syar'an. Dengan mengeluarkan sesuatu hal daripada harta yang wajib secara syariat. Karena ada aturannya. Harta itu sampai wajib untuk dikeluarkan, ya, salah satunya nanti ketika kita membahas bahasan tentang nisab, yaitu kadar harta yang sampai pada had tertentu, pada batas tertentu, itulah nisab. Sehingga ketika seseorang mempunyai harta dengan banyaknya yang sesuai nisab atau lebih daripada nisab itu, maka wajib bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat syar'an, secara syariat. Artinya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala fi malin muayyan, di dalam harta-harta yang sudah ditentukan. Ya. Tentunya ada harta-harta yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dizakati. Sebagaimana mungkin ya, dalam zakat ada namanya zakatun az-zahab wal fiddah. Ada zakat yaitu zakat emas dan zakat perak. Ya. Zakat emas dan zakat perak. Yang nisabnya itu adalah 20 misqal. 20 misqal kalau dikonversi dengan timbangan kita itu sekitar 85 gram. Ya, 85 gram. Adapun fiddah yaitu perak, maka seberat 595 gram. Ya, itu fiddah, itu perak. Nah, maka juga di sana biasanya ya dijadikan termasuk harta kekayaan, harta mal, uang ya. Itu juga dikonversi. Para ulama menyatakan konversinya bisa ke emas, juga bisa ke perak. Artinya kalau mendapati hartanya itu sampai kepada nisabnya emas, artinya mungkin emas sekarang kita bulatkan 1 gramnya 1 juta. Maka ketika 1 juta itu dikalikan 2 juta ya, 2 juta. 2 juta dikalikan 85 gram, maka ketemu berapa itu? Maka 170 ya. Oke. 170 juta, maka berkewajiban juz'an ya, ikhraju atau juz'an atau juz'in wajib. Berarti 170 itu ya, Bapak Ibu sekalian, juta itu berkewajiban untuk mengeluarkan ya 2,5%-nya. Ya, Allah taala alam. Seperti itu. Ada juga yang dikonversi ke perak. Ya, sebagaimana Hanabilah.
mazhab dari Hambali itu mengkonversikan kepada perak. Kenapa? Karena perak harganya relatif lebih murah. Jadi di bawah itu ya kemungkinan sudah terkena wajib zakat, juz'un ikhraj. Ala kulli hal ya, karena kita ingin ya, hati kita lembut karena ingin bahwasanya kita sebagai bukti bahwasanya iman kita jujur ya. Berapapun yang kita punyai ya, kita ingin untuk membersihkan harta kita ya. Tapi secara syar'an ya, secara syariat maka nisab itu menjadi ukuran. Selain nisab ada haul. Kalau di zakat mal itu ada haul juga, yaitu memilikinya selama 1 tahun. Kemudian ya, mungkin juga ada kambing, ternak 40 ya, bisa dikeluarkan 1 ekor, atau sapi, atau juga unta. Termasuk juga ada zakat-zakat pertanian, ya, zakat perniagaan. Ya, tapi zakat pertanian ini tidak diukur dari 1 tahun, tapi diukur waktu ketika panen. Ya. Kalau dia menggunakan air yang hujan, ya, artinya tidak ada irigasi, tidak mengeluarkan uang ketika dia mengairi, maka ya 10%. Ya. Tapi kalau dia ada mengairi, kemudian dia membayar untuk airnya itu, maka ya 5%. Taib ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh zakat ini ya, ibadah yang luar biasa dan hukumnya wajib. Dan mengingkari kewajibannya itu bisa terjatuh kepada kekufuran. Maka dari itu Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dihadapkan oleh orang-orang mani'uz zakah, orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya. Maka Abu Bakar ya, dengan kesadarannya menyiapkan untuk memerangi orang-orang yang menolak zakat. Ini tandanya bahwasanya zakat ini adalah kewajiban. Ya. Maka dari itu ya menolak hukumnya. Dia tahu hukumnya tapi dia tidak mengakui hukum itu, bahwa hukum itu benar. Maka bisa terjatuh kepada kekufuran. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ya, orang-orang yang mengeluarkan hartanya, ya, zakatnya, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah di surga-surga, wa'uyun, dan juga di aliran-aliran sungai air mata. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yaitu orang-orang yang memberikan atas apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan sungguh mereka itu adalah dulu ketika hidup di dunia, dari orang-orang yang dijanjikan surga, dari orang-orang yang muttaqin itu adalah kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Ini adalah surat Az-Zariyat ayat 15. Dan sungguh, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengetahui wajibnya zakat namun tidak mau bayar zakat, tahu, ngerti bahwasanya zakat itu wajib tapi tidak mengerjakan. Kalau yang tadi, versi tadi itu tidak mengakui hukumnya wajib. Jadi dibedakan antara masih mengakui hukumnya wajib tapi tidak mengeluarkan, ya. Yang lebih tinggi lagi di atasnya yaitu sama sekali tidak mengakui kewajiban zakat. Kalau tidak mengakui kewajiban zakat, maka ini kekufuran. Tapi kalau masih mengakui kewajiban zakat namun tidak mengeluarkan, maka ini disebut dengan dosa besar. Ini adalah dosa besar. Maka dari itu dalam hadis Muslim, ya, luar biasa, disebutkan bahwasanya orang-orang yang menimbun hartanya, ya, kita baca hadisnya. Ini riwayat Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
ma min sahibi dzahab wala fiddah. Tidak ada dari orang pemilik emas dan pemilik perak. Ini disebutkan salah satu saja. Karena yang sering dimiliki orang pada zaman itu adalah emas atau perak. Ya. Walaupun juga di sini masuk adalah zakat peternakan, pertanian masuk di sini. La yu'addi minha haqqaha. Sedangkan dia yang mempunyai emas dan perak yang mencapai nisab itu, kemudian dia tidak menunaikan haknya illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali mereka itu atau dia itu pada hari kiamat suffihat lahu safaihu min nar, maka dia disiapkan dari hartanya itu seperti setrikaan. Ya, seperti setrikaan. Waliyadzubillah. Min narin, dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Kemudian dia itu dipanaskan di neraka jahanam. Ya. Fayuqwa biha jambuha. Kemudian dia disetrika, ya, yukwa itu dipanasi gitu ya. Jambuha yaitu dahinya gitu ya. Wa dhahruha, dan juga punggungnya, wa janibuha, termasuk juga perutnya, insyaallah. Kullama barudat u'idat lahu, setiap dia kembali, setiap dia itu sudah jadi arang gitu ya, u'idat lahu, dikembalikan lagi. Maka betul di neraka itu la yamutu wala yahya, seakan-akan itu dia tidak hidup dan juga tidak mati, artinya merasakan kesengsaraan terus. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, di hari di mana satu hari itu terhitung 50.000 tahun. Nah, ini hadis Muslim yang menyatakan bahwasanya dalam hadis Muslim 50.000 tahun satu hari di akhirat itu berdasarkan hadis ini. Walaupun dalam ayat yang lain ya, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, itu seperti 1000 tahun daripada hari yang dihitung di dunia. Itu dalil tentang yang menyatakan bahwa satu hari di akhirat seperti 1000, dan hadis Muslim ini menyatakan bahwasanya satu hari seperti 50.000 tahun. Ya. Apapun itu ya, baik 1000 maupun 50.000, ini tetap banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Walaupun ya kita milih yang ya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, ya tetap saja banyak ya. Ya, umur kita ya, yang sampai atau umur manusia di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam baina sittina wa sab'in wa qalilun yajuzu dzalik, dan sedikit sekali yang melampaui 70 tahun. Katakanlah 100 tahun, maka itu kan 1/10 dari 1000 tahun. Bagaimana yang 50.000 tahun? Waliyadzubillah. Nah, dari sinilah para ulama, termasuk Imam Az-Zahabi dalam Kabair, menyatakan bahwasanya ya tidak membayar zakat itu termasuk bagian daripada dosa besar. Karena ancamannya ini tegas luar biasa, sebagaimana disampaikan juga nanti di At-Taubah, surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Ya. Juga disampaikan bahwasanya orang-orang yang menyimpan hartanya itu, maka dia akan dipanaskan di neraka dengan hartanya tersebut. Waliyadzubillah. Namun Bapak Ibu sekalian ya, kembali tadi kita ingatkan bahwasanya orang ya dia mengeluarkan zakatnya itu ya, dengan perasaan penuh sadar bahwasanya harta yang dia miliki ini adalah harta yang Allah berikan kepada dirinya, bahkan hanya titipan. Sewaktu kita akan kembali lagi, maka akan mudah insya Allah dalam mengamalkannya, mudah sekali. Sebagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak tentang keutamaan selain daripada dihapuskan dosa-dosa. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak tentang keutamaan sedekah, keutamaan zakat. Ya. Salah satunya yang kita kenal ya, dalam hadis yang cukup terkenal ya. Bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin."
tidak pernah mengurangi sedekah itu daripada harta. Ini adalah bentuk daripada arti bahasa dari zakat itu sendiri. Karena tadi disebutkan bahwa zakat itu an-nama, zakat itu an-numu, zakat itu tumbuh, Bapak Ibu sekalian. Tumbuh, ziyadah, tambah. Maka ketika Rasul mengatakan mana qasad shadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu bisa mengurangi harta, itu tandanya malah sedekah itu akan menambah atau melipat gandakan harta kita, ya. Dan sungguh harta kita yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita simpan belum tentu jadi harta kita sebenarnya. Mungkin jadi harta ahli waris kita. Sedangkan harta yang hakikatnya adalah milik kita adalah harta yang sudah kita konsumsi, baik berupa makanan, pakaian, ataupun segalanya dari sesuatu yang bisa kita nikmati. Itu adalah rezeki yang sesungguhnya, itu adalah hal yang sesungguhnya, dan yang paling abadi dan kekal itulah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan khawatir para bapak-bapak sekalian, ya. Nafkah yang kita berikan kepada anak istri kita itu juga termasuk bagian daripada sedekah. Jadi masuk mana qasad shadaqatun min malin itu adalah dengan cara bersedekah kepada orang-orang yang paling berhak atas nafkah kita, ya. Daripada istri kita, daripada anak-anak kita. Bahkan mungkin jika orang tua kita memang sudah tidak bisa mencukupi dirinya sendiri, maka bisa saja kita menjadi berkewajiban atas menafkahi mereka, ya. Allah Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ya, sedekah, ya, sangat banyak macamnya, ya. Ada wajib yaitu zakat, ada juga yang sifatnya wajib juga yaitu nafkah, ya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita, hal-hal yang macam-macam, ya, yang dengannya itu kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga disebutkan bahwasanya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masyaallah, ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu semisal orang yang mempunyai satu butir ambatat sab'a sanabila. Kemudian dengan satu butir itu akan tumbuh 7 dahan, ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sedangkan di 7 dahan tadi itu masing-masingnya mengeluarkan 100 biji. Jadi seperti dilipat gandakan 700, ya. Itu adalah perumpamaan bersedekah. Bersedekah apapun itu, ya. Terlebih lagi sedekah jariyah. Terlebih lagi sedekah jariyah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Jika anak Adam itu wafat, in qata'a amaluhu, sudah putus daripada amalan-amalannya, illa min salas, kecuali 3 hal. Di antaranya adalah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Lebih-lebih sedekah air, Bapak Ibu sekalian, ya, sedekah air. Dengan air itu dimanfaatkan orang, dengan air itu dimanfaatkan untuk tumbuh, ya. Atau sedekah pohon, Masya Allah, ya. Siapa yang sedekah pohon, pohonnya masih dimanfaatkan manusia maupun dimanfaatkan selain manusia. Artinya dimakan oleh hewan, dimakan oleh burung, itu tercatat sedekah. Nah, terkadang itu kan pohon, ya, bukan terkadang, ya, kebanyakan pohon itu kan umurnya lebih panjang daripada umur kita, ya. Jadi ingat jambu di rumah saya. Itu jambu peninggalan eyang itu. Masya Allah, sampai sekarang dimanfaatkan, ya. Dimanfaatkan cucunya, dimanfaatkan
keponakan-keponakannya. Luar biasa. Itu adalah sedekah. Ya. Kemudian sedekah-sedekah sosial yang luar biasa. Baik itu yang sifatnya ta'abudian, berupa infak di masjid, infak di pendidikan, dan seterusnya. Yang semuanya itu termanfaatkan untuk ibadah, maka itu adalah sedekah pahala yang mengalir. Ya. Yang walaupun kita terkubur di bawah tanah, insya Allah harta itu akan senantiasa bermanfaat bagi diri kita, ya. Walhasil, ya, sedekah terlebih lagi pada hal ini, yaitu zakat, karena kita bahas masalah rukun Islam, maka semua itu adalah bermanfaat bagi kita, ya. Terlebih lagi harta itulah harta yang kekal nantinya, dan itu adalah sebenar-benarnya harta kita, ya, sungguhnya, ya, daripada harta kita, daripada yang kita simpan. Allahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Taghabun ayat 17, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang janji surga, tentang janji ampunan, ya, karena ini kaitannya sama zakat dan kaitannya sama sedekah. Maka surat At-Taghabun ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. In tuqridullaha, jika engkau meminjamkan kepada Allah. Diksinya yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat At-Taghabun ini mengatakan jika engkau meminjamkan kepada Allah. Ini bahasa yang halus sekali, ya. Padahal harta kita itu aslinya miliknya Allah, tapi Allah menjadikan bahasa itu meminjamkan, seakan-akan Allah meminjam dari kita. Kalau kita, ya, mentazkiyah diri kita, kemudian kita merenung banyak, ya, ngapain Allah meminjam? Ini kan milik Allah, kan bahasanya begitu. Ngapain Allah meminjam? Ini kan milik Allah. Qardan hasana, dengan pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, maka Allah akan lipat gandakan harta yang tersisa di dunia, atau bahkan lipat gandakan pahala dari harta tersebut insya Allah di akhirat. Dan yang di akhirat itulah yang lebih kekal sebenarnya. Karena begini Bapak Ibu sekalian, mungkin, ya, ada orang itu, tapi semoga tidak, ya, punya motivasi bersedekah karena ingin dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan, ya, karena itu janji Allah, ya, Allah lah yang berhak dalam memberikan. Namun bukan bagian daripada tujuan utama. Hanya idhofiyah, kalau bahasa Arabnya idhofiyah, hanya bagian daripada gandengan yang Allah janjikan. Karena sungguh janji Allah yang ada di akhirat itu lebih tinggi. Ya. Ada yang sedekah dengan tujuan agar dilipat gandakan daripada hartanya. Maka seperti ini idhofiyah saja. Idhofiyah itu gandengan saja terhadap janji-janji yang memang Allah sediakan. Memang betul ada. Tadi dalam hadis, mana qasad shadaqatun min mal, tidaklah berkurang harta dengan bersedekah, dengan bersedekah. Betul. Tapi bahkan bisa ziyadah, bisa tambah. Tapi dalam hal ini, ya, bukan berarti menjadi tujuan utama. Idhofiyah saja, gandengan saja. Sehingga akan timbul pada diri kita seandainya Allah tidak menambah daripada itu, atau bahkan mungkin di beberapa hal, ya, la qadarallah, ada kegagalan setelah sedekah malah gagal. Kita tidak terlalu kecewa. Bahkan memang kecewa tidak boleh. Kita ingat-ingat lagi, ya. Allah ketika ingin memerintahkan sedekah itu pakai bahasa halus sekali. In tuqridullaha qardan hasana. Masa, ya, ketika kita diuji dengan sedikitnya harta, kemudian kita dengan bahasa yang atau dengan perasaan yang tidak baik kepada Allah, suudzon kepada Allah, kan sudah janji gitu bahasanya, kenapa tidak diberikan tambah ya Allah? Nah, seperti ini harapannya tidak ada pada diri kita. Sudah, mungkin itu adalah bagian daripada ujian dari kita untuk menguatkan kembali, ya, dan kembali menata hati kita bahasanya harta-harta kita itu adalah bagian daripada yang Allah miliki sebenarnya, bukan milik kita
pada hakikatnya. Wallahu syakurun halim. Sesungguhnya Allah itu maha bersyukur, ya, maksudnya membalas jasa, ya, menyukuri, halimun maha penyantun. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab tentang zakat. Alhamdulillah kita selesaikan di sini karena kita di zakat sudah selesai. Sebenarnya di kitabnya sedikit ya yang disampaikan oleh mu'alif sedikit. Itu kebanyakan tambahan untuk semakin mengingat bahwasanya zakat ini sangat penting ya. Kemudian bab zakat ya. Kemudian bab jihad. Sebenarnya oleh mu'alif bab jihad itu dikasih di tengah-tengah sebelum bab haji. Allahu a'lam, beliau menjadikan bab jihad itu lebih di depan. Padahal biasanya dalam susunan runutan kitab fikih itu jihad dikasih setelah bab-bab rukun Islam. Namun ini diberikan di tengah. Maka dari itu saya ingin runut seperti kitab-kitab fikih ya. Walaupun tidak runut dalam bab zakat, maka saya akhirkan di bab jihad ini sebagai runutan daripada rukun Islam. Jadi rukun Islam sudah selesai, kemudian di bab jihad. Baik. Yaitu al-qatlu fi sabilillah, yaitu berperang, al-qital fi sabilillah, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mana jihad ya. Namun secara bahasa atau secara umum jihad ya artinya bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, ya, di jalan-jalanku, sungguh kami akan tunjuki ya, jalan-jalan kami. Ya. Al-jihadu fi sabilillah fardu ainin ala kulli muslimin. Hukum asal ya, jihad itu di jalan Allah itu adalah fardu ain. Lebih-lebih adalah jihad bertahan. Ya, defend ya. Jihad untuk bertahan atau jihad menyerang jika itu dibutuhkan, maka juga ada kewajiban ala kulli muslimin. Namun imma bil qalbi, entah itu dengan hati, artinya walaupun tidak memenuhi syarat sebagai seorang yang nanti turun di laga pertempuran atau laga jihad, tapi hatinya ada keinginan atas dari itu. Tidak berarti kalau misalkan tidak terkumpul syarat-syaratnya, mungkin karena sudah tua atau bahkan mungkin belum kuat secara fisiknya karena masih kecil, tapi sebenarnya memperjuangkan agamanya Allah itu hukumnya tetap wajib ain. Makanya dikatakan apa? Wajib bil qalbi, wajib dengan hati. Bukan berarti tidak terpenuhi syarat kemudian apa? Tidak merasa wajib dengan hati untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memperjuangkan agamanya Allah itu ya mulai dari hati kita dengan cara berperasaan ya, bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Wa imma bil lisan, adapun ya juga bisa dengan lisan. Nulis ya, juga bisa. Wa imma bil mali wa imma bil yad. Maka bisa juga dengan harta ataupun bisa dengan tangan, dengan nulis, dengan menyuarakan tentang keadilan dan seterusnya, itu termasuk bagian daripada bersungguh-sungguh dan berjihad. Fa'ala kulli muslimin, maka wajib atas seorang muslim ayyuh jahid, untuk dia bersungguh-sungguh binau'in min hadhil anwa', untuk senantiasa bersungguh-sungguh dengan macam-macam yang tadi disebutkan, hasba qudratihi, sesuai dengan kemampuannya, wa taqatihi, dan kekuatannya, wa mauqi'ihi, dan juga keadaannya, sesuai dengan apa yang dia sekarang bisai ya. Maka itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampun isya Bapak Ibu? Belum. Kita lanjutkan dulu ya, daripada yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya dalam surat At-Taubah ini ayat 111. Dalam ayat disebutkan secara sepotong, dalam kitab disebutkan secara sepotong-sepotong, kita kumpulkan dalam satu ayat.
Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membeli, ishtara. Lagi-lagi Allah membuat satu bahasa yang lembut kepada kita. Bahwasanya Allah itu memberi, membeli, ya, membeli. Seakan-akan kita mempunyai sesuatu, kemudian Allah membeli kepada kita. Ya. Anfusahum, ya, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan juga harta-harta mereka, bi annalahumul jannah, bahwasanya sungguh orang-orang yang membeli dari orang-orang yang berjihad itu, ya, tukarnya, gantinya, iwatnya itu al-jannah, surga. Yuqatiluna fi sabilillah, dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtuluna wa yuqtalun, entah dia itu bisa bunuh atau bahkan bisa terbunuh. Wa'dan alaihi haqqa, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang benar, fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Jadi janji bahwasanya Allah itu akan menjanjikan surga bagi orang-orang yang berjihad itu tidak hanya disebutkan dalam Al-Qur'an, bahkan disebutkan dalam Taurat, Injil maupun Al-Qur'an. Wa man aufa bi ahdihi minallah, dan siapa sih, ya, bahasa kita ya, dan siapa yang paling memenuhi janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang manusia biasa itu kan kadang ada ingkarnya, Bapak Ibu, ingkar yang disengaja, atau mungkin nggak disengaja karena lupa, atau mungkin dia tidak mampu. Namanya orang, ya, sesuai dengan kemampuannya, sudah janji tapi tidak mampu, tapi tetap berkeinginan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, ya, ketika berjanji sudah tidak ada penghalang, maka dikatakan waman aufa bi ahdihi minallahi, maka tidak ada seorang pun yang lebih memenuhi janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Fastabshiru bi bai'ikum, maka bergembiralah dengan jual beli dengan diri kalian tadi. Di mana jual beli? Alladzi bay'atum bihi, yang dengannya engkau telah berjual beli. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, dan itulah yang disebut dengan kemenangan yang agung. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibu-ibu jangan khawatir, ya. Jihadnya adalah jihad yang ada di keluarganya, ya. Mengasuh anaknya tumbuh sebagai orang-orang yang nanti berjuang di jalan Allah dengan ilmu, dengan amal, itu termasuk jihad. Maka disebutkan apa? Madrasatul ula, ummahat madrasatul ula. Ibu-ibu itu adalah madrasah yang pertama. Dari ibu-ibu maka ada generasi-generasi pejuang, beramal soleh, berilmu. Dari situlah jihadnya para ibu-ibu. Ya, jangan khawatir, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kira-kira seperti itu. Maka Allah itu menjadikan bagian daripada firman-Nya itu ishtara, membeli. Seakan-akan kita mempunyai barang dagangan kemudian dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat yang halus sekali. Ya. Nah, maukah kita jual beli atas itu? Ya. Tentu ya tadi itu yang disampaikan mu'alif hasba qudratihi, sesuai dengan kemampuan, wa taqatihi, dan kekuatan, wa mauqi'ihi, dan juga keadaan. Memang kalau nggak ada keadaan yang memicu untuk memicu apa? Sebab untuk kita berjihad dengan pedang, ya, maka tidak dilakukan, ya, karena itu tidak ada pada saat itu, ya. Allah taala alam. Baik, sudah isya, ya. Namun kita lanjutkan sambil kita baca yang penting-penting saja supaya selesai kitab jihad ini, ya. Kenapa jihad itu termasuk penghapus dosa? Ini ada hadisnya, Bapak Ibu. Akhrajahu Muslim. Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla sayyin. Jihad di jalan Allah itu menghapuskan dosa-dosa semuanya, kulla syai'in illa dain, kecuali hutang. Masya Allah, jihad ini luar biasa, punya keutamaan mengampuni dosa-dosa, ya. Walaupun di sini
entah terbatas dengan dosa-dosa yang kecil-kecil atau sampai pada dosa yang besar-besar. Namun dalam jihad perang Badar, ya, ulama memang mengatakan itu adalah sampai pada menghapus dosa-dosa yang besar, khusus perang Badar. Ya, illa dain, kecuali hutang, ya. Maka dari itu hutang memang cukup jadi perhatian karena menjadi hak antara Bani Adam, ya, antara Bani Adam, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ghalabatid dain, dikalahkan oleh hutang. Ghalabatid dain, ya. Ya, karena kita banyak, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bi minal kasal, ya, wal ajaz wa ghalabatid daini wa qahri rijal, ya. Itu diistiqomahkan, ya, doa itu diistiqomahkan di pagi dan sore hari, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian tentang bab jihad, ya. Kiranya itu daripada hadis yang menyatakan bahwasanya jihad itu juga bisa mengampuni dosa-dosa. Sebenarnya ada riwayat Abu Qatadah di sini tentang jihad itu bisa mengampuni dosa-dosa cukup panjang, ya. Tapi insya Allah kita cukupkan saja, ya. Atau kita nanti baca di pertemuan yang akan datang insya Allah sebelum kita masuk Kitabul Hudud wa Kitabul Azkar, ya, bab yang membahas tentang had-had, ya. Had itu hukum kisos seperti yang lainnya, itu ternyata bisa apa? Mengampuni dosa-dosa karena dibarengi dengan taubat. Karena dia barengi dengan taubat. Dan juga Kitabul Azkar, yaitu bab yang membahas tentang zikir-zikir yang bisa menghapus dosa-dosa. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa riwayah. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.